Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang, kelas 2A MPI. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai kepemimpinan dan definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut dengan sukarela mau melakukan kegiatan bersama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan kali ini mempunyai 3 aspek penting. Yang pertama, pemimpin harus melibatkan orang lain. Nah, orang lain di sini dapat diartikan sebagai bawahan, pengikut atau anggota kelompok. Kesediaan anggota kelompok dalam menerima arahan dari pemimpin membantu menegaskan status pemimpin dan memungkinkan terjadinya proses kepemimpinan. Tanpa adanya bawahan atau anggota kelompok, semua sifat-sifat kepemimpinan seorang pemimpin akan menjadi tidak akan menjadi relevan. Nah, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan anggota kelompoknya. Maksud di sini adalah anggota kelompok setiap anggota kelompok tetap memiliki kuasa dalam sebuah organisasi. Mereka bisa membentuk kegiatan kelompok dengan berbagai cara. Akan tetapi kekuatan pemimpin dalam sebuah organisasi cenderung lebih tinggi daripada anggota kelompoknya. Nah, yang kedua, kepemimpinan sebagai kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang pemimpin biasanya digunakan untuk memengaruhi perilaku anggota kelompok melalui sejumlah cara. Pada dasarnya, para pemimpin memengaruhi para anggota kelompoknya untuk melakukan pengorbanan pribadi demi tujuan organisasi tersebut. Oleh sebab itu, para pemimpin diharapkan memiliki kewajiban khusus untuk mempertimbangkan etika ketika dalam mengambil keputusan. Nah, jadi pengertian kepemimpinan secara umum adalah apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan tersebut? Pengertian kepemimpinan adalah sebuah kemampuan ataupun kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan memengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target atau goal yang telah ditentukan. Nah, ada pula kepemimpinan menurut para ahli. Di sini saya mengambil satu ahli saja, yaitu Wahjo Sumijo. Menurut Wahjo Sumijo, pengertian kepemimpinan adalah kemampuan yang ada pada diri seseorang ataupun leader yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian ataupun personality, kepemampuan ability, ataupun kesanggupan capability. Kepemimpinan merupakan rangkaian aktivitas pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan, gaya, dan perilaku pemimpin tersebut, serta interaksi antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Nah, ada pula di sini tujuan kepemimpinan dalam organisasi. Setelah memahami banyaknya pengertian-pengertian tentang kepemimpinan, tentunya kita juga perlu mengetahui apa tujuan kepemimpinan tersebut. Nah, di sini berikut penjelasannya. Yang pertama, sarana untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah sarana penting untuk mencapai tujuan dengan memperlihatkan apakah tujuan tercapai ataupun tidak dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, maka kita bisa mengetahui jiwa kepemimpinan dari seseorang. Nah, yang kedua ada memotivasi orang lain. Tujuan kepemimpinan yang lain adalah untuk membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memotivasi pengikut atau bawahan ataupun anggota untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Setelah memahami tujuan kepemimpinan, kita juga harus mengerti apa sih fungsi kepemimpinan di dalam sebuah organisasi. Pemimpin memiliki fungsi yang sangat penting dalam sebuah organisasi, baik untuk keberadaan dan juga kemajuan organisasi tersebut. Pada dasarnya, fungsi kepemimpinan memiliki 2 aspek, yaitu ada fungsi administratif dan fungsi sebagai top management.
Yang pertama ada fungsi administratif. Yang dimaksud dengan fungsi administratif adalah pengadaan formula kebijakan organisasi dalam menyediakan segala fasilitasnya. Dan yang kedua, fungsi sebagai top management. Di sini, fungsi sebagai top management adalah fungsi pemimpin dalam proses aktivitas pembuatan plan ataupun planning, organizing, staffing, directing, commanding, dan controlling. Nah, selanjutnya ada fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi. Dalam bukunya Kepemimpinan yang Efektif, Hadari Nawawi menyebutkan beberapa fungsi kepemimpinan, yaitu yang pertama ada fungsi instruktif. Pemimpin berperan sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara melakukan, Yang terakhir ada gaya kepemimpinan dalam organisasi. Setiap pemimpin organisasi memiliki gaya kepemimpinan yang unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Berikut ini adalah beberapa gaya kepemimpinan yang ada dalam organisasi. Yang pertama, kepemimpinan birokrasi. Apa sih kepemimpinan birokrasi itu? Gaya kepemimpinan birokrasi dilakukan dengan cara mengatur berbagai hal secara sistematis. Gaya kepemimpinan ini pada umumnya dapat ditemukan pada kantor ataupun instansi pemerintah dan perusahaan besar yang telah mempunyai budaya organisasi yang kuat sejak lama. Dan dalam penerapannya pun terdapat aturan-aturan yang membuat para bawahan harus mengikuti sebuah regulasi yang ada dan tidak punya ruang untuk mendobraknya. Dan yang kedua ada kepemimpinan otokratis. Gaya kepemimpinan otokratis menempatkan seseorang pemimpin yang ada dominan dalam berbagai keputusan dan tindakan. Dengan kata lain, pemimpin memiliki kekuasaan mutlak dan nyaris tidak ada celah bagi bawahan untuk memberikan masukan. Gaya kepemimpinan ini dapat ditemukan pada organisasi kemiliteran. Yang ketiga ada kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan delegatif memungkinkan para bawahan untuk mendapatkan kebebasan dari para pemimpin. Dengan kata lain, bawahan memiliki ruang untuk mengambil keputusan atau melakukan sesuatu sesuai dengan yang mereka yakini. Meskipun demikian, gaya kepemimpinan ini umumnya hanya diterapkan jika bawahan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik dalam membuat sebuah keputusan. Nah, yang keempat ada kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan partisipatif memberikan kesempatan bagi para bawahan untuk ikut berpartisipasi lebih banyak dalam membuat sebuah keputusan. Artinya, pendapat para bawahan akan menjadi bahan pertimbangan bila sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain ini, dalam gaya kepemimpinan ini biasanya terjalin hubungan yang baik antara atasan maupun bawahan karena tidak ada suasana otoriter. Biasanya gaya kepemimpinan seperti ini dapat ditemukan pada perusahaan, startup, ataupun organisasi nirlaba. Terakhir kesimpulan. Pada dasarnya setiap orang memiliki jiwa kepemimpinan di dalam dirinya, meskipun beberapa orang memang lebih dominan dalam penerapannya. Setiap orang memiliki gaya kepemimpinan yang unik sesuai dengan karakter dan situasi tertentu. Seharusnya memahami kepemimpinan tidak hanya sebagai wacana saja, tetapi dapat diterapkan di lingkungan kerja demi membentuk budaya organisasi yang baik, dan yang pasti para anggota atau karyawan akan mengikuti langkah seseorang pemimpin yang menginspirasi. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.